Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta anggur sekalian, para pecinta tanaman sayuran dan buah-buahan. Kali ini saya akan melaksanakan trik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa saya dengan Pak Suprianto di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, kali ini saya akan bikin tutorial cara menanam anggur yang simple dan cepat. Biasanya para pemirsa melihat banyak YouTuber yang mencoba untuk tutorial tentang penanaman anggur impor. Nah, ini cara mudah untuk menanam anggur impor yang tidak usah menunggu fermentasi berbulan-bulan. Caranya gampang ya, ikuti cara saya. Pertama kita siapkan media tanamnya tanah ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, seperti samping. Tanah boleh menggunakan tanah humus bambu. Ini tanah humus bambu. Kita ambil dari pohon bambu atau menggunakan tanah organik, tanah limbang. Nah, ini tanah limbang. Pertama kita siapkan tanah limbang, kotoran kaping kering, ya, kotoran kaping kering, terus sekam bakar, kalau nggak ada sekam lapuk nggak masalah, terus arang kayu. Nah, kemudian NPK Mutiara juga kapur dolomit. Kalau nggak ada kapur dolomit bisa menggunakan asam bumat. Oke, kali ini akan saya praktikkan langsung campurannya. Pertama, ukurannya untuk tanah limbang 1 ya, anggap aja ini 1 timba, kita masukkan. Karena takut nggak cukup, kita pakai ukuran separuh dulu. Ya, separuh tanah limbang. Nah, tanah limbang itu ciri-cirinya kalau digenggam, dilepas dia pecah ya, dia nggak kumpal, dia nggak seperti tanah liat atau tanah merah. Ini bagus tanah limbangnya. Ini produksi dari Tangerang. Oke, kemudian karena saya nggak mempunyai sekam bakar, kita gunakan sekam lapuk dengan ukuran yang sama ya, 1:1. Nah, perkirakan saja ini 1 bandingannya. Oke. Nah, ini para pemirsa yang paling penting untuk ukuran kue kambing sepertiga saja ya, jangan banyak-banyak, karena kalau kebanyakan kotoran kambing kering di kala musim hujan media tanam akan menjadi asam. Jadi kue kambing kering dan banyak, cukupnya saja ya, sepertiga dari media tanam, kurang banyak lagi. Oke, nah, oke, kemudian diaduk ya para pemirsa, diaduk. Diaduk hingga rata. Ini kalau untuk ukuran media perkirakan 10 liter sampai 15 liter ini. Yang bagus media tanam sekam bakar ya, bukan sekam mentah. Jadi sekam bakar yang udah kira-kira udah lama ya, difermentasi mungkin sebulan 2 bulan. Jangan langsung habis dibakar langsung dipakai, kurang bagus. Tapi juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak harus difermentasi, nggak apa-apa, cuma hasilnya ya yang kurang maksimal. Oke, kemudian kita tabur NPK ya, NPK 1616 Mutiara. NPK Mutiara 1616. Ini sendok makan ya.
Nah, 1 sendok. Kemudian ini gantinya kapur dolomit, saya menggunakan asam humat ya. Asam humat ini dia mungkin batu bara muda kali ya. Nah, setengah sendok saja kita awur-awur. Ini fungsinya menetralkan pH tanah. Oke, kita tabur lagi, kita aduk lagi. Sehingga merata. Oke, sudah jadi para pemirsa. Kemudian kita siapkan. Oh iya, ini tanah humus bambu ya. Ini contoh tanah humus bambu ya. Humus bambu. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Ini tambah dikit aja. Tanah limbang bagus, tanah humus bambu juga bagus. Saya sarankan semua tanah boleh, yang tidak boleh dipakai, yang nggak saya sarankan tanah bekas bakaran sampah yang kira-kira di situ bakar plastik, bakar gelas, bakar kaca dan sebagainya, bahaya. Nggak bagus untuk media tanam. Oke, udah. Nah, sekarang kita siapkan tempat untuk menanamnya. Nah, ini para pemirsa yang perlu diketahui, kalau bisa ukuran pot 70, karena kita akan menanamnya jangka lama ya, berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau kita tempatnya kecil, otomatis kalau untuk asupan nutrisi kurang ya. Pak, umpama saya menanam dengan ukuran pot 40 bisa. Cuma untuk buah banyak nggak bisa karena nutrisinya kurang banyak. Terus tolong ditambahin lubang ya, ditambahin lubang nih. Ada lubangnya. Fungsinya kecuali membuang berlebihnya air, dia memasukkan udara, oksigen maupun karbon dioksida keluar masuk untuk proses perakaran semakin bagus. Karena akar pun butuh udara ya, butuh proses fotosintesis mungkin. Cuma kita nggak tahu. Pelajaran fotosintesis hanya ada di daun. Kalau di akar, perakaran juga butuh oksigen mungkin ya. Ini seperti ini. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu arang kayu. Ini arang kayu kita masukkan. Kenapa menggunakan arang kayu para pemirsa? Karena arang kayu ini bisa menyerap air, terusnya karbonnya bagus, juga menghangatkan media ya. Jadi dia bisa mengurangi jumlah kadar air. Kenapa Pak kok nggak menggunakan bata merah? Bata merah juga bagus, tapi rata-rata penanam anggur, rata-rata bapak-bapak udah tua, kalau dikasih bata merah berat ya, nanti medianya menjadi berat. Kasih dulu. Arang kayu bukan arang batok kelapa. Kalau arang batok kelapa kurang bagus. Ini arang kayu, ya secukupnya saja. Diratain. Oke, sekarang kita masukkan medianya. Setelah kita masukkan medianya, kira-kira sepertiga ya para pemirsa. Nah, kemudian kita masukkan bibitnya. Ini bibit, ini pohon jenis makaon yang saya tanam di pot kecil. Ini akarnya udah banyak. Kita potongin dulu akarnya. Kita potongin supaya dia bisa keluar. Oke, sekarang kita keluarkan ya. Kita gedok-gedok begini. Ya, kita gedok-gedok. Nah, begini dia akan keluar nih. Oh, dia keluar. Oke, nah. Pohon jenis makaon ini jenis anggur hitam ya, Pak pemirsa. Makaon, Goswi, Akademik, Lorano adalah jenis anggur hitam yang mudah dibuahkan. Ini saya coba makaon. Kita potong nih terlalu kenceng. Nah, ini ajir untuk rambatan. Ajir itu boleh kayu, boleh bambu dan sebagainya. Oke, kita masukkan ulang medianya. Iya. Nah, kita ratakan. Nanti kita ini masih kurang dikit medianya, nanti kita bikin lagi. Nah, kira-kira seperti ini trik untuk menanam anggur dalam pot ya, para pemirsa. Jadi nggak usah sulit-sulit.
Gak usah pusing-pusing, yang penting campur terus masukkan. Ya, campurannya ukurannya 1 untuk tanah, 1 sekam bakar atau sekam lapuk, sepertiga kotoran kambing kering, 1 sendok NPK, sama 2 genggam kapur dolomit. Kebetulan saya kapur dolomit gak ada, saya menggunakan asam umat. Terus kalau di pot sioganya diganjel ya, dikasih kayu nanti di sini atau bambu atau dikasih bata merah supaya dia nggak menempel di lantai. Ya, di sini nanti diganjel ya. Nah, seperti ini. Nanti bisa dilihat diganjel seperti ini, fungsinya untuk meniriskan air supaya nggak berlebih air. Karena anggur ini nggak mau basah berkepanjangan. Terus bagaimana kalau menanamnya di tanah? Kalau di tanah berarti menanamnya nggak usah menggunakan bata merah maupun arang, cukup menggunakan tanah dicampur sekam bakar atau sekam lapuk, kotoran kambing kering sepertiga, NPK Mutiara 1616 1 sendok, sama kapur dolomit pertanian 2 genggam. Nah, itu bisa didapat dari toko-toko pertanian terdekat. Jadi kalau di tanah menanamnya yang paling penting tanahnya tidak lekok atau tidak kegenang air di saat hujan. Ya, jadi tanahnya ditinggikan atau dibentuk seperti saya seperti ini ya. Pemirsa gini. Ya, seperti ini. Ini anggap aja di tanah. Nah, seperti ini. Jadi dia dibikinin kotak untuk aman dari air hujan. Walaupun seperti itu tetap dibuatkan lubang untuk keluar air. Nah, ini contoh lubangnya. Ini. Nah, ini masih dibikinin lubang untuk buangan air ya. Itu. Jadi kalau di tanah nggak perlu ditambahkan arang kayu maupun pecahan bata merah. Oke, demikian tadi tutorial cara menanam mudah anggur dalam pot. Nanti di pot dibentuk bonsai boleh, dibentuk para-para boleh, dibentuk tralis boleh maupun tralis melingkar juga boleh. Nanti di tutorial berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa kalau yang dekat mampir ke sini di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta, Jalan MKV 1, Gang Film, nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kalau jauh boleh WA untuk pesan bibit 087 888 700 600. Ada di layar sebelah pojok bawah. Oke, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.